Selamat malam para pendengar setia. Anda kini berada di frekuensi yang penuh misteri dan ketegangan. Di sini, di 1000 Misteri, kami akan mengajak Anda untuk memasuki dunia gelap yang penuh cerita horor yang tak terlupakan. Rasakan detak jantung yang semakin cepat, dengarkan dengan seksama setiap kata. Karena malam ini, kami akan menghadirkan kisah yang akan terus menghantui pikiran Anda. Jadi, pastikan Anda duduk dengan tenang, matikan lampu, dan bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang penuh ketakutan. Inilah 1000 Misteri, tempat di mana setiap cerita mengundang rasa takut yang nyata. Cerita ini saya ambil dari Twitter dengan akun yang bernama Bang Beben. Cerita ini berjudul Pesugihan Sate Gagak, Jalan Pintas Kekayaan. Begini ceritanya. 30 menit menuju pukul 12 malam. Kami berlima berdiri dalam lingkaran, harap-harap cemas. Suasana semakin dingin, menusuk tulang, sementara suara serangga malam semakin riuh. Pohon-pohon besar yang melingkari kumpulan nisan tanpa nama ini bergerak pelan diterpa angin. Tempat ini memang terkenal angker, komplek kuburan massal korban, peristiwa berdarah belasan tahun silam. Tapi kami memilihnya sebagai lokasi ritual. Malam ini, tepat malam Jumat, kami nekat melakukan ritual terlarang. Pesugihan Sate Gagak, sebuah jalan pintas yang konon katanya bisa membawa kekayaan dalam semalam. Dari luar, ritual ini terlihat sederhana. Tidak perlu tumbal, mantra, atau sesaji mewah. Hanya butuh sate gagak, tungku arang, dan keberanian luar biasa untuk menghadapi makhluk halus yang mengerikan. Setidaknya, itulah yang dikatakan Datuk, dukun tua yang kami temui seminggu lalu di pedalaman hutan Katingan. Ingat, ritual ini hanya bisa dilakukan tepat di malam Jumat saat pergantian hari. Tempatnya harus di perempatan jalan setapak yang sunyi. Jangan menyebut nama Tuhan, atau kalian celaka. Dan jika ada di antara kalian yang berbuat culas, maka semuanya akan sia-sia, ucap Datuk dengan nada seram. Kami hanya bisa mengangguk, terlalu takut untuk membantah. Waktu itu, Datuk mengakhiri pertemuan dengan sebuah peringatan yang membuat bulu kuduk kami meremak. Satu lagi, apapun yang terjadi, jangan pernah kembali ke sini. Sejujurnya, aku tidak sepenuhnya percaya dengan omongan Datuk. Tapi kemiskinan yang menghimpit kami selama bertahun-tahun membuat kami rela mencoba apa saja. Andri yang berdiri di sebelahku tampak sangat gugup. Ia terus memegangi senter di tangan dengan erat. Matanya melirik ke semak-semak di sekeliling. "Don, bagaimana?" tanyanya dengan nada gelisah. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Baiklah, kita mulai," jawabku. Hendra segera menuangkan minyak tanah ke tungku arang dan menyulutnya dengan korek gas. Ia mulai mengipas perlahan, sementara Andri menyusun tusuk-tusuk sate gagak di atas bara. Bau daging terbakar mulai menyebar, menambah rasa tak nyaman di tengah malam. Di sisi lain, Desmond sibuk mempersiapkan lancung, tas anyaman rotan yang akan digunakan untuk menyimpan harta gaib. Tas itu ia tutupi dengan kain putih, seperti yang diarahkan oleh Datuk. Sementara itu, Imran, si tukang parkir liar, berdiri dengan gelisah sambil menggenggam mandau, senjata khas Dayak. Aku langsung menegurnya dengan nada keras. "Buang mandaumu," kata Datuk. "Tidak boleh ada senjata." Namun Imran tidak menggubris. Ia hanya menatap lurus ke arah semak-semak. Matanya seperti kosong. Aku mulai merasa ada yang tidak beres dengannya. "Imran, Imran, jangan cari masalah," teriakku lagi, tetapi ia tetap bergeming. Aku mendekat untuk mencoba menenangkan Imran, tetapi sesuatu yang aneh mulai terjadi. Angin malam bertiup kencang, menggoyangkan pucuk-pucuk pohon di sekeliling kami. Di tengah angin itu, terdengar suara-suara samar seperti bisikan dari segala arah. "Desmond, bantu aku," pintaku. Bersama-sama, kami mencoba merebut mandau dari tangan Imran, tapi tubuhnya terasa sangat keras, seperti kayu ulin. Dia tidak bergerak sama sekali, hanya menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. "Don, cepat, tinggal 5 menit lagi,"
seru Hendra yang terlihat semakin panik. Aku tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga, kami berhasil menjatuhkan Imran dan merebut mandaunya. Tapi waktu kami sangat sedikit. Tepat pukul 12 malam, aku mengangkat sate gagak tinggi-tinggi di udara. Wahai makhluk kegelapan, kutawarkan sate gagak ini kepada kalian yang berminat seharga 10 juta, teriakku lantang. Kami semua menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Tapi tidak ada apapun selain suara jangkrik dan desiran angin malam. Setelah beberapa menit berlalu, kami mulai kehilangan harapan. Namun saat itulah suara lolongan anjing mulai terdengar. Matikan senter, nyalakan rokok, perintahku dengan suara bergetar. Dalam kegelapan total, hanya ada 5 bara rokok yang menyala. Lolongan anjing berubah menjadi geraman rendah, seperti suara hewan buas yang mendekat. Aku mencoba menguasai diri, tapi tanganku yang memegang sate gemetar hebat. Ayo, datanglah, aku butuh uang itu, bisikku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Lalu, sesuatu menarik sate di tanganku dengan kasar. Aku berteriak tertahan, merasa tanganku perih. Tusukan sate itu menghilang dalam kegelapan. Desmond dengan cepat membuka lancungnya, menyalakan korek gas untuk melihat isinya. Wajahnya langsung berubah cerah. Duit, kita kaya, serunya dengan suara penuh kegembiraan. Kami semua bergantian melihat isi tas itu. Benar saja, di dalamnya ada tumpukan uang yang tebal. Namun kegembiraan kami hanya berlangsung sesaat. Dari kegelapan, terdengar suara berat yang menggelegar. Kalian telah melanggar perjanjian. Suara itu datang dari belakang kami, berat dan penuh dengan aura kematian. Aku langsung menoleh, merasakan seketika udara semakin dingin, hingga napasku keluar dalam kabut tipis. Sosok itu berdiri di antara pepohonan. Bayangannya besar dan tinggi, tak kasat mata, tapi terasa sangat nyata. Kulitnya pucat, seperti mayat yang baru keluar dari kuburnya. Dengan mata merah menyala, memandang kami satu persatu. Apa itu? Desmond berbisik, suaranya tercekat ketakutan. Aku menelan ludah, tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadaku, membuat pernafasan jadi berat. Namun rasa takut lebih besar dari apapun yang pernah kurasakan. Sate itu milikku. Suara itu menggema lagi, kali ini lebih jelas, seolah berbicara langsung ke dalam kepala kami. Tiba-tiba, dari arah semak-semak terdengar suara yang membuat darahku beku. Beberapa sosok manusia muncul, bergerak perlahan. Tubuh mereka tampak seperti terbakar. Kulit mereka mengelupas dan bau busuk menyebar ke udara. Mereka bergerak ke arah kami. Langkah kaki mereka seperti menyeret tanah. Andre yang berdiri di sebelahku tampak sangat gugup. Ia terus memegangi senter di tangan dengan erat. Matanya melirik ke semak-semak di sekeliling. Don, bagaimana? Tanyanya dengan nada gelisah. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Baiklah, kita mulai, jawabku. Hendra segera menuangkan minyak tanah ke tungku arang dan menyulutnya dengan korek gas. Ia mulai mengipas perlahan, sementara Andri menyusun tusuk-tusuk sate gagak di atas bara. Bau daging terbakar mulai menyebar, menambah rasa tak nyaman di tengah malam. Di sisi lain, Desmond sibuk mempersiapkan lancung, tas anyaman rotan yang akan digunakan untuk menyimpan harta gaib. Tas itu ia tutupi dengan kain putih, seperti yang diarahkan oleh Datuk. Sementara itu, Imran, si tukang parkir liar, berdiri dengan gelisah sambil menggenggam mandau, senjata khas Dayak. Aku langsung menegurnya dengan nada keras. Buang mandaumu, kata Datuk, tidak boleh ada senjata. Namun Imran tidak menggubris. Ia hanya menatap lurus ke arah semak-semak. Matanya seperti kosong. Aku mulai merasa ada yang tidak beres dengannya. Imran, jangan cari masalah, teriakku lagi, tetapi ia tetap bergeming. Aku mendekat untuk mencoba menenangkan Imran, tetapi sesuatu yang aneh mulai terjadi. Angin malam bertiup kencang, menggoyangkan pucuk-pucuk pohon di sekeliling kami. Di tengah angin itu, terdengar suara-suara samar seperti bisikan dari segala arah. Desmond, bantu aku, pintaku. Bersama-sama,
Kami mencoba merebut mandau dari tangan Imran, tapi tubuhnya terasa sangat keras, seperti kayu ulin. Dia tidak bergerak sama sekali, hanya menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. "Don, cepat, tinggal 5 menit lagi," seru Hendra yang terlihat semakin panik. Aku tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga, kami berhasil menjatuhkan Imran dan merebut mandaunya. Tapi waktu kami sangat sedikit. Tepat pukul 12 malam, aku mengangkat sate gagak tinggi-tinggi di udara. "Wahai makhluk kegelapan, kutawarkan sate gagak ini kepada kalian yang berminat seharga 10 juta, teriakku lantang. Kami semua menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Tapi tidak ada. Tidak ada apapun selain suara jangkrik dan desiran angin malam. Setelah beberapa menit berlalu, kami mulai kehilangan harapan. Namun saat itulah suara lolongan anjing mulai terdengar. "Matikan senter, nyalakan rokok," perintahku dengan suara bergetar. Dalam kegelapan total, hanya ada 5 bara rokok yang menyala. Lolongan anjing berubah menjadi geraman rendah, seperti suara hewan buas yang mendekat. Aku mencoba menguasai diri, tapi tanganku yang memegang sate gemetar hebat. "Ayo, datanglah, aku butuh uang itu," bisikku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Lalu, sesuatu menarik sate di tanganku dengan kasar. Aku berteriak tertahan, merasa tanganku perih. Tusukan sate itu menghilang dalam kegelapan. Desmond dengan cepat membuka lancungnya, menyalakan korek gas untuk melihat isinya. Wajahnya langsung berubah cerah. "Duit, duit, kita kaya," serunya dengan suara penuh kegembiraan. Kami semua bergantian melihat isi tas itu. Benar saja, di dalamnya ada tumpukan uang yang tebal. Namun kegembiraan kami hanya berlangsung sesaat. Dari kegelapan, terdengar suara berat yang menggelegar. "Kalian telah melanggar perjanjian." Suara itu datang dari belakang kami, berat dan penuh dengan aura kematian. Aku langsung menoleh, merasakan seketika udara semakin dingin, hingga napasku keluar dalam kabut tipis. Sosok itu berdiri di antara pepohonan. Bayangannya besar dan tinggi, tak kasat mata, tapi terasa sangat nyata. Kulitnya pucat, seperti mayat yang baru keluar dari kuburnya. Dengan mata merah menyala, memandang kami satu persatu. Apa itu?" Desmond berbisik, suaranya tercekat ketakutan. Aku menelan ludah, tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadaku, membuat pernafasan jadi berat. Namun rasa takut lebih besar dari apapun yang pernah kurasakan. "Sate itu milikku." Suara itu menggema lagi, kali ini lebih jelas, seolah berbicara langsung ke dalam kepala kami. Tiba-tiba, dari arah semak-semak terdengar suara yang membuat darahku beku. Beberapa sosok manusia muncul, bergerak perlahan. Tubuh mereka tampak seperti terbakar, kulit mereka mengelupas, dan bau busuk menyebar ke udara. Mereka bergerak ke arah kami. Langkah kaki mereka seperti menyeret tanah. Jangan datang!" teriak Hendra dengan panik sambil mundur pelan. Tapi suara itu, sosok yang berdiri di tengah-tengah mereka, tersenyum. Senyumnya lebar, tapi senyum itu kosong, hanya dipenuhi kekosongan yang menyeramkan. "Kalian yang memanggil kami, kalian yang menginginkan kekayaan ini." Tangan kami mulai gemetar, rasa takut mulai merayap dari ujung kaki hingga kepala. Andri tiba-tiba jatuh tersungkur, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya tak bisa berdiri. Kenapa kami?" tanya Desmond. Suaranya cemas. Senyum sosok itu semakin lebar, lebih mengerikan. "Karena kalian sudah menyentuh yang terlarang. Kekayaan itu tidak datang tanpa harga." Tiba-tiba, sosok itu melangkah maju, menyentuh tas lancung yang berisi uang itu. Begitu ia menyentuhnya, uang di dalam tas itu mulai terbakar, berubah menjadi abu yang berterbangan di udara. Tanpa bisa kami hentikan, segala yang kami impikan lenyap dalam sekejap. Kami hanya bisa terdiam, merasakan kekalahan yang begitu pahit. Apa yang harus kami lakukan? Aku berbisik, hampir putus asa. Sosok itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dalam sekejap, kami semua terasa terjepit oleh kekuatan tak terlihat.
tubuh kami mulai lemah, tak berdaya. Andri yang terjatuh mulai menjerit. Suaranya hilang begitu saja, seolah ditelan kegelapan yang pekat. Jalan pintas itu tidak pernah ada, kata sosok itu dengan suara yang makin dalam. Kalian tidak mengerti apa yang telah kalian lakukan, dan kini kalian akan membayar. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu yang menembus dadaku, seolah ada pisau tajam yang menusuk masuk, merobek dari dalam. Aku merasa seakan-akan tubuhku terbelah menjadi dua. Aku ingin berteriak, namun suaraku terhenti di tenggorokan. Hanya ada rasa sakit yang luar biasa. Dalam kepanikan dan rasa sakit itu, aku mendengar suara yang semakin jauh dan menghilang, seperti angin yang berbisik pelan. Selamat datang di sisi lain. Keempat temanku hilang begitu saja, terhisap dalam kegelapan yang tak terlihat. Aku merasa seperti tubuhku terhimpit oleh kekosongan yang sangat dalam. Seakan aku terjebak di antara dunia ini dan dunia lainnya. Aku tak tahu berapa lama aku terkapar di sana. Hanya bisa merasakan kegelapan yang mengelilingi, sementara rasa sakit itu terus menghantui. Akhirnya aku terbangun. Tubuhku terasa kaku dan dingin. Aku membuka mata, dan semua yang ada di sekitarku kini tampak berbeda. Tempat yang tadinya kosong dan sunyi kini dipenuhi oleh sosok-sosok yang wajahnya tak dapat dikenali. Ada yang mengenakan pakaian tua, ada yang tampak seperti mayat yang terbaring di atas tanah. Aku berusaha bangkit, tapi tubuhku seperti tidak bisa bergerak. Wajah-wajah mereka menatapku tanpa ekspresi, seakan-akan menunggu sesuatu. Jalan pintas yang kalian cari itu adalah jalur yang menuju ke sini, kata sebuah suara di belakangku. Aku menoleh dan melihat sosok yang sama yang pertama kali muncul. Kalian telah menginginkan kekayaan, dan kalian mendapatkannya, katanya. Matanya yang merah menyala menatapku tajam, tapi bukan dengan cara yang benar. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku masih hidup di sini? Apakah aku sudah mati dan terperangkap di dunia lain? Ini adalah harga dari keserakahan kalian. Kalian yang telah memilih jalan ini. Sekarang, kalian akan menjadi bagian dari kami. Lanjut sosok itu. Saat itu, aku akhirnya mengerti. Kami telah membuat kesalahan besar. Kekayaan itu, seperti halnya segala sesuatu yang datang dari dunia gelap, hanya membawa kehancuran. Kami yang terlalu tamak dan ceroboh, kini menjadi bagian dari tempat yang tak bisa kami tinggalkan. Sebuah tempat yang penuh dengan jiwa-jiwa terperangkap. Semua akibat dari keputusan bodoh yang kami buat pada malam itu. Dan saat aku berusaha berlari, aku tahu satu hal yang pasti. Aku tak akan pernah bisa keluar dari sini. Karena kekayaan itu hanya memberikan jalan pintas ke kekekalan dalam kegelapan. Hanya satu di antara kalian yang bisa selamat, ujar Datuk. Suaranya berat dan penuh makna. Kami saling berpandangan, cemas, takut, dan bingung. Apa maksud Datuk? Tanyaku, suara bergetar. Ritual Papandui ini adalah ujian. Hanya satu yang boleh kembali, yang lain akan tersesat di alam lain. Datuk menambahkan dengan tatapan tajam, seolah menilai kami satu persatu. Suasana menjadi sangat mencekam. Udara dingin menyelinap di antara kami, membuat kulit kami merinding. Kami tahu ini bukan lelucon. Datuk tidak pernah berbicara seperti itu tanpa alasan. Imran dan Andri terdiam. Mereka jelas takut, namun kami tahu tidak ada pilihan lain. Kami harus menjalani ritual itu untuk menghentikan teror Hendra yang terus menghantui kami. Aku menelan ludah, merasa leherku seakan tercekik oleh ketakutan yang mencekam. Baik, kami siap menjalani ritual itu, kataku dengan suara yang sekuat, mungkin berusaha terdengar tenang. Apa yang harus kami lakukan? Tambahku, hampir tak bisa menahan cemas yang memenuhi dada. Datuk mengangguk pelan. Kalian harus memasuki hutan dan mencari tempat yang disebut Kalimantan Lupa. Di sana, kalian akan berhadapan dengan sebuah ujian yang akan menguji keberanian dan tekad. Salah satu dari kalian akan terpilih untuk kembali.
yang lain akan terperangkap di dunia yang tidak akan pernah bisa kembali. Andri memegang bahu Imran, seolah mencoba memberi dukungan. Kami tidak punya pilihan, kan? Imran hanya bisa mengangguk lemah. Wajahnya pucat, namun ada sedikit keberanian yang tersisa. "Siapkan diri kalian," ujar Datuk. Lalu ia menghilang ke dalam pondok, meninggalkan kami bertiga dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara angin malam dan gemerisik daun-daun yang terdengar, seolah alam pun sedang menunggu nasib kami. Kami bertiga mengangguk, menyiapkan diri. Sore itu, kami hanya bertiga, Imran, Andri, dan aku, memulai perjalanan menuju hutan yang dikatakan Datuk. Setelah perjalanan panjang, kami tiba di sebuah tempat yang sangat sunyi. Di antara pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, ada sebuah area kosong yang terasa asing. Bahkan hutan ini pun tampak menolak kami untuk masuk. Di tengah tempat itu, ada batu besar yang dihiasi ukiran aneh, seperti simbol-simbol yang tidak kami mengerti, namun terasa sangat kuat, seolah menyuruh kami untuk tidak melangkah lebih jauh. Aku merasakan hawa dingin semakin menusuk, diikuti dengan suara aneh yang datang dari balik semak-semak. "Jangan lari, jangan pernah lari." Suara itu terdengar samar namun jelas di telinga kami. Kami berdiri kaku, takut untuk bergerak. Tiba-tiba, bayangan putih muncul di antara pohon-pohon. Sosok itu perlahan mendekat. Aku tahu, ini adalah ujian yang dimaksud Datuk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang pasti, perjalanan ini tidak akan berakhir baik bagi semua orang. Hanya satu di antara kalian yang bisa selamat, ujar Datuk dengan suara berat dan tajam. Ritual Papandui ini hanya akan membebaskan satu jiwa dari kutukan. Jika kalian tidak berhati-hati, semua akan mati. Kami bertiga saling pandang, rasa takut mulai merayap di dalam dada. Bayangan Hendra yang terus menghantui membuat kami semakin panik. Rasa putus asa mulai menguasai kami, tapi pada saat yang sama, keinginan untuk selamat dan terbebas dari kutukan semakin kuat. Jadi, hanya satu orang yang bisa selamat. Dan siapa yang akan menjadi korban? Tanyaku, mencoba menenangkan diri, meskipun lidahku terasa keluh. Datuk mengangguk pelan, dan matanya yang tajam menatap kami seperti melihat melalui jiwa kami. Hanya yang paling berani, yang paling ikhlas, dan yang siap menanggung segala konsekuensi. Siapa di antara kalian yang ingin mengorbankan dirinya? Aku, Imran, dan Andri tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu, kami semua merasakan betapa beratnya keputusan ini. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin menekan. Tetapi tak ada pilihan lain selain mengikuti ritual ini jika kami ingin bebas dari kutukan yang terus menghantui. Malam itu, kami dipersiapkan untuk ritual Papandui. Datuk membawa kami ke tepi sungai yang mengalir deras. Suasana malam itu sangat mencekam, dengan kabut tipis yang menyelimuti area sekitar. Tak ada suara kecuali deru air sungai dan gemerisik daun-daun yang diterpa angin. "Sekarang kalian harus masuk ke dalam air ini," perintah Datuk dengan nada serius. "Tapi ingat, hanya satu yang akan keluar dengan selamat. Pilihlah siapa di antara kalian yang akan berkorban." Aku merasa terperangah. Apa yang kami lakukan di sini tidak lebih dari sebuah perjudian besar yang tak mungkin kami menangkan tanpa korban. Namun, tanpa berkata-kata, kami mulai masuk ke dalam air, merasakan dinginnya yang menusuk sampai ke tulang. "Apa yang harus kita lakukan, Datuk?" tanya Imran. Suaranya serak penuh ketakutan. "Diam, semua harus tenang," jawab Datuk sambil meletakkan beberapa batu besar di sekitar kami. "Berdoalah dan biarkan roh yang berkuasa memutuskan siapa yang harus selamat." Kami berdiri di tengah sungai dengan air yang hampir menutupi dada, sementara Datuk mulai mengucapkan mantra-mantra yang terdengar aneh dan berat. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan meskipun kami mencoba tenang, perasaan was-was itu tak bisa kami hilangkan. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang dingin merayap di tubuhku, seakan ada sesuatu yang menyentuh punggungku. Aku menoleh.
tapi tak ada apa-apa. Semua terlihat gelap dan hening, hanya suara air yang terus bergemuruh. Tiba-tiba, di tengah malam yang sunyi, terdengar suara keras dari hutan yang berseberangan. Suara langkah kaki yang besar dan berat, diikuti dengan suara geraman rendah. Kami semua menoleh dengan cepat, merasakan ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tak terlihat dengan jelas. Semuanya berlari, teriak Datuk. Jangan biarkan mereka menangkapmu. Tanpa berpikir panjang, kami segera berlari ke tepi sungai. Namun sesuatu yang tak terlihat menyerang kami dari belakang. Tangan besar yang kuat menarik salah satu dari kami. Dan dalam sekejap, Andri menghilang ke dalam kegelapan. "Selamat tinggal, Andri," teriak Imran dengan suara gemetar. Tapi tak ada yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkannya. Aku dan Imran terus berlari, berusaha mencapai tepi sungai. Tiba-tiba, aku merasa sangat lelah. Tubuhku terkulai lemas, dan napasku tersengal-sengal. Aku tahu ada sesuatu yang menguntit kami, sesuatu yang lebih besar dari ketakutan kami. "Imran, kita harus keluar dari sini," teriakku, mencoba memberi semangat. Meskipun aku juga merasa hampir putus asa, kami akhirnya berhasil mencapai tepi sungai. Namun yang kami lihat hanya Datuk yang berdiri tegak di sana, menatap kami dengan tatapan kosong. Andri sudah hilang, dan hanya kami berdua yang tersisa. "Datuk, selamatkan kami," teriak Imran dengan suara memohon. Datuk hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Satu dari kalian harus menghadapinya. Itu adalah harga yang harus dibayar." Aku merasa dunia seakan runtuh di hadapanku. Dalam sekejap, sebuah bayangan besar melintas di depan kami, dan aku tahu itu adalah penghujung perjalanan kami. Keesokan harinya, aku terbangun di tempat yang asing. Hanya ada suara angin yang bertiup pelan. Ketika aku membuka mata, aku melihat Imran tergeletak di sampingku. Wajahnya pucat pasi. "Kita selamat?" tanyaku dengan suara lemah. Imran hanya mengangguk pelan, matanya kosong. Kami berdua selamat, tapi dengan harga yang sangat mahal. Di belakang kami, sebuah suara bisik terdengar sangat pelan, penuh dengan amarah dan dendam. "Selamat, tapi kalian tak akan pernah benar-benar bebas." Suara itu terdengar seperti bisikan dari kedalaman yang tak terlihat. "Kalian hanya menunda kematian. Tak akan lama lagi." Kami saling berpandangan, dan dalam hati kami tahu kutukan ini belum berakhir. Kami telah berhasil lolos dari ritual, tetapi tidak dari apa yang telah kami lakukan. Kutukan itu akan terus mengejar kami, tak peduli sejauh mana kami berlari.